Halo semua, jadi kalau di video sebelumnya udah unboxing Keychron Q2 knob version, akhirnya setelah saya pakai beberapa saat, dan ini keyboard sangat menyenangkan karena enak buat dipakai harian. Di kesempatan kali ini kita akan review dan modif kecil-kecilan. Di awal disclaimer dulu, saya beli keyboard ini second, nggak baru, apalagi dipinjemin atau bahkan dikasih. Jadi semua opini di video ini murni pendapat pribadi dan juga ini adalah versi barebone-nya, yang mana kita nggak dapat keycaps dan nggak dapat switch. Singkat aja untuk fitur atau spek, keyboard ini walaupun harganya mahal, kita nggak bisa expect fitur yang melimpah kayak 3 mode koneksi. Keyboard ini cuma bisa pakai wired aja. Tapi fitur lainnya bisa dibilang premium banget. Body udah aluminium, mountingnya udah gasket dan ini gasket yang proper, nggak gasket-gasketan. Terus untuk stabilizernya ini yang model screw in ke PCB, yang mana ini diklaim sama Keychron bisa ningkatin stabilitasnya. Untuk PCB udah south facing full, nggak separuh-separuh. Udah ada dampener juga baik di bottom case maupun di antara case-nya. Kalau kalian merasa aneh ada dampener di antara case, nanti saya jelasin di belakang. Dan softwarenya juga udah pakai QMK VIA dan tetap kekinian dengan knob. Buat yang nanya RGB, ada, tenang, nggak usah panik. So ya, kita akan bahas satu-satu fitur-fitur yang udah saya sebutkan di atas. Untuk desain dan penampilan, ini keyboard dengan layout 65% exploded yang dilengkapi dengan knob. Untuk body unit saya ini warnanya hitam yang feel-nya itu terasa berat dan premium. Saking beratnya, dashmate saya sampai ngecap kaki keyboardnya walau baru sebentar ditaruh. Berbeda dari bodinya, untuk knob sangat disayangkan ini materialnya masih pakai bahan plastik. Kalau aja ini juga aluminium atau metal lah yang penting, ini akan jadi perfect banget. Di belakang nggak ada kaki peninggi yang biasanya kita temui di keyboard dengan case plastik. Nggak ada tulisan nomor seri, branding dan semacamnya. Clean banget pokoknya ini desainnya. Dan untuk baut warnanya itu kontras banget dengan case yang warna hitam, bautnya warnanya emas. Nah, walaupun nggak ada peninggi di bagian belakang, ini keyboard tingkat kemiringannya menurut saya udah oke, nggak terlalu over ya. Di bagian kiri atas keyboard ada colokan untuk kabel USB Type-C dan switch untuk mode Windows ataupun Mac. By the way, walau ini adalah metal, surprisingly di tempat saya keyboard ini nggak nyetrum. Terus untuk gasket mount-nya gimana? Ini merupakan proper gasket mount dengan struktur dan mounting yang harusnya ya seperti ini gasket mount. Bingung mau deskripsinya gimana, jadi daripada salah berkata-kata biar gambar aja yang bicara. Dan untuk mensukseskan gasket mount-nya, mensukseskan, Keychron Q2 ini udah pakai daughter board, yaitu board tambahan untuk konektor USB dan switch-nya yang terpisah dari PCB utama dan dihubungkan pakai kabel. Nah, efek dari mounting gasket ini adalah keyboard kita bisa punya travel naik turun yang akan nimbulin feel ketik yang lebih soft dan lebih lunak. Jadi keyboard mentul-mentul bahkan geser-geser kanan kiri itu bukan rusak, tapi memang didesain memang kayak gitu. Dan untuk knobnya ini secara default fungsinya adalah untuk naik turunin volume sama mute dan unmute. Tapi tenang, nggak cuma knobnya, semua key-nya bisa di remap dengan software yang namanya VIA. Next, untuk stabilizernya ini adalah model screw in, jadi mountingnya nggak diklip ke plate lagi kayak keyboard yang biasa kita bahas. Ini modelnya udah dibaut ke PCB. Untuk RGB terus south facing nggak usah dibahas lah ya, udah standar kayak yang seharusnya ada. Nah, dari tadi kayaknya ngomongin bagusnya terus, masa ya nggak ada jeleknya sih? Ya oke, kita akan ngomongin semua itu sekarang. Untuk body, aluminiumnya itu walaupun kokoh, tapi buat saya bezelnya terlalu tebal. Akan berpengaruh ke feel ngetik yang berasa kejauhan. Ya mungkin itu cuman di saya, nggak tahu di kalian apakah akan berasa. Berbeda dengan keyboard yang pakai case plastik, case aluminium ini ada PR tambahan, yaitu bunyi ping atau apalah nyebutnya, yaitu bunyi ketika top case dan bottom case-nya bersentuhan. Udah ada karet buat ngeredam di beberapa titik antara top case dan bottom case, tapi di unit saya ini berasa belum maksimal. Makanya saya lakukan force break mode, metodenya itu simple dengan nambahin lakban atau apalah intinya peredam untuk meredam benturan antara case atas dan case bawah. Terus untuk software VIA-nya, Q2 ini nggak secara default dikenalin sama VIA, jadi harus import dulu JSON atau keymap-nya. Kalian bisa download di websitenya Keychron. Di awal harus ada effort dulu
Dan nggak cuman itu, untuk bagian tap lighting di softwarenya itu juga masih ada bug, jadi nggak bisa. Jadi untuk urusan RGB masih manual dengan mencet tombol. Ya lagian saya nggak pakai juga sih RGB-nya. Oh iya, untuk lampu caps lock-nya juga nggak bisa nyala. Nah, karena ini barebone, jadi saya harus nambahin keycaps dan juga switch tentunya. Dan saya dapat ini keyboard udah ada EXPI switch pad-nya, jadi langsung aja kita pasang switch. Saya pakai Joy Black Ultimate untuk switch-nya, dan ini adalah linear switch yang masih stok, belum saya loop sama sekali. Terus untuk keycap saya pakai Akko Dracula Castle dengan Asa Profile. Setelah udah full build, kita coba typing test dulu. Pas sudah nyobain untuk ngetik, ternyata ada sesuatu yang mengganggu, yaitu stabilizernya. Di unit saya ini stepnya udah enak, kecuali spacebarnya masih ticking dan rattle. Dan karena ini screw in, untuk tuning dan ngeloop harus lepas baut di belakang PCB, yang mana harus buka case dengan 8 bautnya, yang itu dibukanya pakai kunci L pula. Nggak cuman itu, ternyata ini keyboard untuk saya berasa ketinggian kalau dikasih profile Asa. Mungkin kalau dikasih Cherry akan lebih enak dan nyaman. Dan setelah di loop hasilnya udah lebih enak, walaupun ini bukan seperti harapan saya setelah ngeluarin duit sekitar 3 juta. Kedepan semoga bisa sesuai sama apa yang menjadi ekspektasi saya dengan di retune ulang whole mode mungkin. Ya pokoknya dimaksimalin lah. Jadi kesimpulannya gimana? Ini keyboard enak banget, tapi worth it kah? Ya ini keyboard emang gak murah sih, tapi bukan yang paling mahal juga. Tapi ya kalau kalian punya duitnya, cobain deh, bakal dapat pengalaman ketik yang berbeda dari keyboard-keyboard lainnya. Dan buat saya pribadi, ini worth it, terutama untuk versi barebone-nya. Keyboard ini gak 100% enak, harus ada sedikit sentuhan kayak loop di stabilizernya, terus nambahin switch pad, dan untuk ngilangin bunyi ping dari benturan top case dan bottom case-nya harus di force break mode. Bahkan saya berencana ke depan untuk ganti foam di bagian bottom case-nya supaya suaranya jauh lebih muted. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Komen aja di bawah buat yang mau diskusi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.